Bab 91. Undangan rapat. Di dalam sebuah sel seorang wanita yang sudah dikurung selama 1 bulan lebih masih sering memanggil nama Alvano. Kadang dia mengamuk dan kadang juga ia tertawa sendiri. Para penjaga mengklaim jika Selin sudah tidak waras. Wajahnya yang sudah rusak tidak membuat dia berhenti mengumpat Alvano. Selin tetap diberikan makanan tiap hari agar Selin tetap hidup dan menikmati penderitaan selama dikurung. Alvano, teriak Selin. Hei, panggil kekasihku datang, ucap Selin dan tak lama tertawa. Hahaha, Alvano, teriak Selin lagi. Salah satu penjaga datang membawa makanan, penjaga lain membuka sel dan menahan Selin yang ingin keluar. Aku mau keluar, teriak Selin. Penjaga meletakkan makanan di lantai. Itu makananmu, makanlah, ucap penjaga itu lalu keluar dari sel. Sel kembali ditutup. Selin memperhatikan makanan itu. Aku tidak lapar, aku hanya ingin bertemu dengan Alvano, ucap Selin. Hei, lepaskan aku kekasih Alvano, ucap Selin sambil tertawa. Kau jangan ribut, makanlah makanan itu, bentak penjaga. Si Empatlan, kau jangan membentakku, aku kekasih Alvano, teriak Selin. Para penjaga menggelengkan kepalanya. Kadang juga mereka tertawa melihat tingkah Selin. Alvano, teriak Selin. Dia itu kekasihku, ucap Selin lalu tertawa. Alvano kekasihku, ucap Selin yang masih tertawa. Seorang suami lagi bersiap memakai kemeja dan jas. Sedangkan sang istri sibuk menyusui anak-anaknya. Sayang, kamu tidak apa-apa kan, aku tinggal sebentar? Tanya Alvano yang sudah sekian kali ia menanyakan pertanyaan ini. Ya, Alvano memiliki rapat penting hari ini, ada rekan bisnisnya yang datang dari luar negeri. Rapat ini tidak bisa diwakilkan dan harus Alvano yang menghadirinya sebagai CEO Sander Group. Kirana menghela nafas. Kamu sudah bertanya sekian kali dan aku juga sudah menjawabnya sekian kali, ucap Kirana. Aku takut meninggalkan kalian, ucap Alvano. Kami hanya di mansion, kita tidak kemana-mana, jadi jangan khawatir, ucap Kirana. Lalu meletakkan Gano di keranjang. Baiklah, setelah aku rapat aku akan langsung pulang, ucap Alvano. Kirana mendekati Alvano lalu memperbaiki jas Alvano. Selesaikan semua pekerjaanmu di kantor barulah pulang sayang, di sini ada Dedi dan Momi, ada kakek dan nenek juga. Mansion ini aman dijaga ketat oleh anak buah kita, ucap Kirana. Alvano mengangguk walaupun hatinya gelisah. Ya sudah, ayo kita turun sarapan, ucap Kirana. Alvano mendorong keranjang bayi si kembar keluar dari kamar. Kemudian Kirana menutup pintu. Mereka berjalan memasuki lift. Mereka keluar dari lift dan langsung menuju meja makan yang sudah ada Alexander dan Clarissa, begitupun juga kakek dan nenek Kirana. Halo si kembar, sapa Clarissa pada dua bayi yang sedang menggerakkan tangannya. Alvano dan Kirana duduk, si kembar di samping Alvano. Mereka sarapan dengan nikmat. Mata Kirana menangkap di sudut tiang dapur. Kirana melihat ada yang memperhatikan sejak tadi. Ada? Tanya Alvano dengan suara yang pelan sehingga tidak dapat didengar. Kirana mengangguk dan melirik sebentar ke tiang untuk memberi kode pada Alvano. Alvano paham maksud Kirana. Setelah sarapan, Alvano mengantar Kirana dan si kembar ke halaman belakang mansion untuk si kembar berjemur. Kemudian ia berangkat ke kantor. Aku berangkat dulu sayang, ucap Alvano. Kap. Alvano seluruh wajah Kirana. Hati-hati sayang, semuanya lengkapkan di mobil, ucap Kirana. Alvano mengangguk. Setelah berjemur langsung masuk ke kamar ya, ucap Alvano. Iya sayang, jawab Kirana. Alvano kemudian pergi menuju keluar pintu utama mansion. Sedangkan Kirana duduk santai di gazebo. Si kembar berjemur. Mereka ditemani kakek dan nenek Kirana dan Alexander dan Clarissa.
Mata Kirana melirik sekeliling halaman belakang. Dan benar saja seperti yang ia duga, Mary pelayan wanita itu sedang bersembunyi memperhatikan mereka. Bibi Mina yang tidak sengaja lewat di dekat Mary yang sedang berdiri, menegur Mary. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Bibi Mina mengkagetkan Mary. "Astaga, Bibi, buat aku kaget saja," ucap Mary. "Terus apa yang kau lakukan di sini?" tanya Bibi Mina lagi. "Kakiku tadi kerambi, makanya aku berdiam diri di sini," jawab Mary. Bibi Mina mengangguk-anggukkan kepalanya tanda ia percaya. "Bibi," suara nyonyanya terdengar memanggil. "Hei, kalian ke sini," ucap Kirana lagi. Bibi Mina dan Mary menghampiri nyonyanya. "Buatkan aku jus mangga ya Bibi Mina, nanti kau yang antar ke sini," ucap Kirana. "Baik Nyonya," ucap bersamaan Bibi Mina dan Mary, kemudian mereka pergi. "Nak, kenapa kau menyuruhnya?" tanya Clarissa. "Aku hanya mengerjainya saja Mom," jawab Kirana. Setelah menunggu 15 menit, Mary datang membawa segelas jus yang diminta Kirana tadi. "Ini jusnya Nyonya," ucap Mary sambil meletakkan jus mangga di meja. Kirana berbalik. "Astaga, aku salah, bukan jus mangga, tapi jus apel yang Momi ingin minum," ucap Kirana pura-pura bersalah. "Momi, maaf ya, Kirana salah," ucap Kirana. Clarissa yang paham langsung mengangguk. "Tidak apa-apa Nak," jawab Clarissa. "Buatkan lagi ya jus apel, tapi kau yang buat saja," ucap Kirana pada Mary. Mary mengangguk saja. "Baik Nyonya," jawab Mary kemudian kembali ke dapur. Saat melihat Mary sudah tidak ada, Kirana mengambil jus mangga itu lalu membuangnya ke pot bunga. Kakek dan nenek Kirana heran melihat Kirana membuang jus mangga itu. "Kenapa dibuang Nak?" tanya nenek Melanie. "Nanti aku ceritakan di kamar ya Nek, Kek," ucap Kirana. Kakek David menjadi penasaran tapi karena Kirana sudah bilang akan ceritakan nanti maka ia akan sabar. Tak berapa lama Mary datang membawa jus apel. Kirana dan Clarissa saling melirik. "Ini Nyonya," ucap Mary meletakkan jus apel di meja. Clarissa mengambil dan meminumnya. "Aduh, manis sekali. Apa kau menambahkan gula?" tanya Clarissa pada Mary. Mary merasa heran. "Hanya sedikit Nyonya," jawab Mary. Kau bikin lagi ya tanpa gula, aku sudah tua jadi tidak baik minum ada gulanya," ucap Clarissa. Mary yang hanya pembantu, mau tidak mau menganggukkan saja kepalanya. "Baik Nyonya," jawab Mary. "Bawa sekalian jus ini ya," ucap Clarissa. Mary mengambil jus itu lalu kembali lagi ke dapur membuat jus apel tanpa gula. Kirana dan Clarissa terkekeh. Sedangkan Alexander dan kakek nenek Kirana menggelengkan kepalanya. "Mom, sekali lagi ya," ucap Kirana. "Iya sayang," ucap Clarissa. Mereka terkekeh kembali. Dan memperhatikan kembali si kembar. 15 menit kemudian, Mary datang kembali membawa jus apel. Dan meletakkan di meja. Mary, suamiku mau juga, tolong buatkan lagi seperti ini ya," ucap Clarissa. Mary ingin menjawab tapi Kirana berbicara duluan. "Si kembar sudah cukup sepertinya berjemur, aku akan membawanya ke atas," ucap Kirana. "Iya sayang, kami akan ikut." "Mary, jus apelnya bawa ke kamar menantu saya ya," ucap Clarissa pada Mary yang belum pergi. "Baik Nyonya," jawab Mary. "Ingat ya buat untuk suamiku dan sekalian bawa jus apel ini juga ke atas," ucap mengingatkan Clarissa. "Iya Nyonya," ucal Mary. Lalu mereka pergi dari sana menuju ke lantai 2 kamar Kirana. Sedangkan Mary menghela nafas, ia merasa lelah pulang balik. Mary membawa jus yang dibawanya tadi dan kembali ke dapur untuk membuat jus lagi buat tuannya. Saat mereka sudah di kamar, kakek David langsung bertanya, "Kenapa dengan pelayan itu Nak?" tanya kakek David yang penasaran. "Dia seorang mata-mata pria itu Tuan,"
yang jawab adalah Alexander. Kakek David mengernyitkan alisnya, maksudnya Galaxy Stanu kakak Farhan. Tanya kakek David. Iya kek, dia mata-mata pria itu. Kemarin aku melihat dan mendengar sendiri pelayan itu menelpon dan membahas kita, jawab Kirana. Astaga, jadi apa yang akan kamu lakukan nak? Ucap Nenek Melani. Aku sepakat dengan Alvano untuk membiarkan saja selama dia tidak melakukan sesuatu. Dari dia kita bisa tahu rencana pria itu, ucap Kirana. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati nak, ucap kakek David. Iya kek. Tapi kakek dan nenek tolong bersikap biasa saja seperti biasanya agar dia tidak curiga kalau kita sudah mengetahuinya. Ucap Kirana. Iya nak, jawab bersamaan kakek dan nenek Kirana. Sedangkan Clarissa sudah sibuk dengan si kembar, mempersiapkan alat mandi untuk si kembar dan baju mereka.